biasanya di buku-buku cerita anak kecil nih. Nabi Ayub alaihissalam itu saking sakitnya sampai-sampai belatung-belatung keluar dari badannya. Luka-luka sampai belatung-belatung keluar dari badannya Nabi Ayub. Pernah dengar nggak cerita gitu? Saya ingat tuh zaman masih kecil saya pernah cerita. Sampai ada iniannya. Ibu cerita Nabi, cerita Rasul, anak kecil cerita kita ada. Saya pernah dapat zaman masih kecil, saya ingat banget. Nabi Ayub cerita parah, sakit parah. Dia harus makanya ada istilah sabar Ayub. Sabar seperti sabarnya Nabi Ayub. Kenapa? Nabi Ayub tuh dari ganteng, kaya sampai sakit. Saking sakit ini ceritanya nih, saya lagi cerita nih. Jangan dipotong-potong. Ya, ini cerita versi yang beredar nih. Itu saking sakitnya sampai badannya semua luka, sampai dari lukanya keluar belatung-belatung. Ini cerita seperti ini dusta, kadzab, bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal alihi wa sahbihi amma ba'd. Lanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam bersama syarah Jala'ul Afham yang merupakan kumpulan dari pengajian Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, yang dikumpulkan oleh santri beliau wal Ustaz Kiai Al-Haj Muhammad Ihya Ulumuddin. Nah, kita sampai kepada perkataan Nazim. Qala an-Nazim rahimahullah: وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض. Setelah kemarin kita bahas sifat yang wajib bagi para nabi dan para rasul. Ada berapa? Ada berapa? 4. Sidik, amanah, tabligh, fadha'ah. Ada 4 sifat wajib bagi para nabi dan para rasul. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Nah, kalau ada sifat wajib, maka sifat mustahil juga ada. Sifat mustahil sebaliknya. Yang kemarin saya udah jelasin. Setiap saya jelasin sifat wajib, otomatis sebaliknya sifat mustahil kita jelasin. Nah, berarti ada juga sifat jaiz. Yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz ya 1. Ini yang luasnya. Apa sifat jaiz bagi para rasul? Ya, sifat yang jaiz bagi para rasul itu wa jaizun fi haqqihim min 'aradin bighairi naqsin ka khafifil maradi. Sifat yang boleh bagi para rasul adalah sifat-sifat manusiawi, sifat-sifat manusiawi, 'arad bighairi naqsin, tapi yang tidak menunjukkan kekurangan. Contoh seperti apa? Ka khafifil marad, seperti sakit yang ringan. Nah, berarti yang namanya rasul, para rasul, mereka sakit seperti umumnya manusia, tapi sakitnya yang nggak sampai menunjukkan kepada kekurangan mereka, nggak sampai kepada cacat, nggak sampai kepada hal yang menjijikan. Bisa atau tidak? Bisa. Rasul itu juga bisa sakit. Makanya di sini disebutkan di dalam syarahnya, yang merupakan sifat jaiz bagi para nabi dan para rasul qul a'radil basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-'aliyah. Ya, terjadinya sifat-sifat manusiawi. Sifat-sifat manusiawi yang tapi sifat manusiawi itu yang tidak mengindikasikan adanya kekurangan di para rasul. Kekurangan, kecacatan dan sebagainya. Maka di sini fayajibu ala kulli mukallaf, wajib bagi setiap mukallaf an ya'taqida, untuk meyakini annahum alaihimus salatu wassalam, bahwasanya mereka para nabi alaihi salatu wassalam yata'arraduna lima yata'arrad lahu ghairuhum minal bashar. Terjadi pada mereka apa yang terjadi pada manusia lainnya. Minal akal, seperti makan. Kita makan, para rasul makan atau tidak?
Makan. Wasyurub, minum. Para rasul makan minum enggak? Minum. Wal bai'u syira', jual beli. Para rasul jual beli enggak? Jual beli, bahkan utang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mata wa dir'uhu marhunun 'indal yahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam ketika beliau wafat, ini satu menunjukkan kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin, pemimpin para nabi dan para rasul. Enggak ada raja yang kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah paling topnya top udah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah itu berarti beliau hidup mewah-mewahan? Enggak. Rasulullah hidup sederhana. Berarti sederhana itu enggak mengurangi daripada kemuliaan seseorang. Harta belum tentu jadi tolak ukur kemuliaan seseorang. Firaun kaya, neraka. Qarun kaya, neraka. Dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ketika wafat dir'uhu marhunun 'indal yahud. Rasulullah baju perangnya Nabi itu digadein. Yang ngebeli orang Yahudi lagi, bukan orang Muslim. Baju perangnya Nabi digadein ke orang Yahudi. Nah, ini satu menunjukkan bahwasanya transaksi keuangan dengan non Muslim itu boleh-boleh aja. Dari sini diambil hukum tuh. Nah, yang kedua, Rasulullah berarti bertransaksi sama seperti manusia biasa dalam hal urusan ini. Manusiawi, yang namanya manusia, jual, beli, gade, ngutang, wajar nggak? Wajar, itu sifat manusiawi. Nah, ini bisa terjadi pada Rasul. Wadukhulil aswaq, masuk pasar, wazawaj, nikah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, inni ala akhsyakum lillah wa atqakum lah, walakinni asum wa uftir wa arqud wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Di khutbah-khutbah nikah bisa dibaca tuh. Kata Rasulullah, siapa sih yang paling bertakwa di antara kalian? Aku, kata Rasulullah. Siapa yang paling takut sama Allah di antara kalian? Aku, kata Rasulullah SAW. Akan tetapi kata Rasulullah, apakah aku terus-terusan setiap hari puasa? Asumu aftir. Entar aku puasa, entar aku gak puasa. Ya bukan Ramadan, ini maksudnya di luar Ramadan. Asumu aftir. Aku gak nyambung terus, gak makan, gak puasa, entar buka puasa. Wa arqud, waktunya tidur, walaupun nanti tidurnya Nabi beda, nanti akan kita jelaskan. Wa atazawwaju nisa, dan aku menikah, kata Rasulullah. Nah, ini termasuk sifat jaiznya baginda Nabi Muhammad. Makanya Islam ini bukan seperti agama yang mengajarkan tokoh-tokoh agamanya nggak boleh nikah. Ada agama yang menjadikan kalau udah jadi tokoh agama nggak boleh nikah. Enggak, Rasulullah ngajarin enggak. Ini sifat manusiawi, ya nikah, yang penting sesuai dengan syariat. Kira-kira jelas atau tidak? Maka Rasulullah mengatakan, faman ra'an nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnah aku, kata Rasulullah. Sallu ala Rasulillah. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang enggak suka. Kalau raghiba, ini bahasa Arab beda satu huruf aja artinya beda. Bedanya 180 derajat. Raghiba fi itu artinya suka. Raghiba an artinya enggak suka. Ini bahasa Arab dahsyat. Satu huruf beda artinya beda. Faman raghiba an sunnati, kata Rasulullah, siapa yang enggak suka dengan sunnahku falaysa minni, maka enggak termasuk dari umatku, kata Rasulullah. Sallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari kalangan kalian manusia, bukan dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat, bukan dari golongan hewan, tapi min anfusikum, dari golongan kalian manusia. Makanya sifat jaiznya Rasulullah sifat-sifat manusiawi yang terjadi pada umumnya orang, yang tidak sama sekali menunjukkan kekurangan. Itu bisa jadi sifatnya para nabi dan para rasul, termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mautul haya, bisa hidup bisa mati. Wal ladzah wal alam, bisa merasakan kenikmatan, bisa merasakan rasa sakit. Wal num wal marad. Nah, was sihha wal marad, bisa sakit, bisa sehat. Cuman jangan gara-gara ada unsur sifat manusiawinya, cuman kemudian kurang ajar akhirnya. Kan Nabi manusia biasa, Nabi juga manusia.
Nabi juga manusia. Itu bahasa gitu kurang ajar tuh, bahasa merendahkan. Dulu orang-orang kufar Quraisy yang nolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mau beriman sama Nabi juga omongannya begitu. Mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Ini Rasul apa nih begini nih? Masih makan makanan, masih jalan di pasar-pasar. Sifat-sifat manusiawi ini justru sama orang kufar Quraisy dijadikan alasan buat nggak beriman sama Nabi Muhammad SAW. Hati-hati juga, jangan sembarangan ngomong dengan enaknya, kan nggak boleh mengkultuskan Nabi SAW karena Nabi manusia biasa. Wow, manusia biasa, dengan enaknya ngomong seperti itu. Nabi memang manusia, tapi basyarun lakal basyar, manusia nggak sama dengan manusia lain. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Nabi itu permata, manusia yang lain seperti batu biasa. Permata sama batu koral, sama-sama batu nggak? Sama batunya, tapi harganya beda nggak? Beda. Permata segini nih, ini permata itu bisa buat beli batu koral sampai 10 truk. Beda nggak berarti? Beda, sama-sama batu, cuman batu permata, batu koral beda. Makanya Ibn Athaillah Sakandari ini ketika kita bicara yang namanya berlian itu, kata Ibn Athaillah, ungkapan-ungkapan yang bagus, nasihat-nasihat yang bagus itu ibarat berlian. Ini intermezzo, ibarat berlian. Kata Ibn Athaillah, yang namanya berlian jangan ente tebar di depan babi. Babi bisa bedain nggak berlian batu biasa? Nggak bisa, diinjak-injak sama dia. Padahal ini berlian. Nah begitu tuh orang yang nganggap Nabi Muhammad manusia biasa. Rasulullah itu manusia, emang sama manusia lain, sama-sama manusia. Manusia bukan malaikat, bukan jin. Tapi beda nggak dengan manusia yang lain? Beda. Sebagaimana bedanya batu berlian dengan batu-batu biasa. Nggak disamain. Nggak ada perbandingannya udah. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira jelas dan tidak? Jadi Rasulullah bisa terjadi itu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi illa anna ma yanzilu bihim wa la yu'arriduhum li nufurin nas minhum. Tapi apa yang terjadi pada mereka itu tidak sesuatu yang membuat orang lari dari mereka. Jadi para nabi, para rasul itu bisa sakit, tapi sakit yang enggak bikin orang jijik, sakit yang enggak bikin orang lari dari mereka. Makanya kita dulu pernah dengar cerita tuh di buku-buku cerita anak kecil, hati-hati nih, tong. Nah, tong, jangan ngobrol, dengerin, biar lo paham, biar jadi orang soleh insya Allah. Ini biasanya di buku-buku cerita anak kecil nih. Nabi Ayub alaihissalam itu saking sakitnya sampai-sampai belatung-belatung keluar dari badannya, luka-luka sampai belatung-belatung keluar dari badannya Nabi Ayub. Pernah dengar nggak cerita begitu? Terus saya ingat tuh zaman saya kecil saya dengar tuh cerita tuh. Sampai ada iniannya, buku-buku cerita Nabi, cerita Rasul, anak-anak kecil tuh cerita begitu ada tuh. Saya pernah dapetin waktu saya kecil, saya ingat banget. Nabi Ayub cerita parah, sakit parah. Dia makanya ada istilah sabar Ayub. Sabar seperti sabarnya Nabi Ayub. Kenapa? Nabi Ayub tuh dari ganteng, kaya sampai sakit. Saking sakit ini ceritanya nih, saya lagi cerita nih. Jangan dipotong-potong. Ya. Ini cerita versi yang beredar nih. Itu saking sakitnya sampai badannya semua luka, sampai dari lukanya keluar belatung-belatung. Ini cerita seperti ini dusta, kadzab, bohong. Nabi Rasul bisa sakit, ya. Tapi sakit yang sampai membuat orang jijik kepada mereka, nggak mungkin itu terjadi. Jadi jaiz, sifat jaiz bagi para nabi, sifat-sifat manusiawi juga bisa terjadi pada mereka. Tapi bukan sifat-sifat yang buruk, dan bukan sifat-sifat seperti sakit yang bisa membuat orang lari dari mereka. Jadi para nabi, para rasul bisa sakit, tapi nggak mungkin mereka kena sakit juzam, baros, lepra, belang. Itu nggak mungkin terjadi para nabi, karena itu sakit-sakit yang yang menyebabkan orang jadi ada kekurangan, cacat. Nggak ada sakit yang menyebabkan cacat, itu mustahil terjadi bagi para nabi. Kira-kira jelas atau tidak? Begitu juga ada kisah, ada cerita
Nabi Ayub alaihissalam. Anda mau tanya sebelumnya, buta itu kekurangan bukan? Kekurangan. Cacat nggak buta? Secara zahir cacat. Kebutaan itu kekurangan. Walaupun banyak orang yang buta matanya, tapi Allah gantikan dengan mata hati. Tapi secara zahir, secara hitung-hitungan, buta itu dianggap sebagai kekurangan. Makanya nggak boleh ada kisah para rasul itu buta, nggak boleh nabi rasul itu buta, nggak boleh. Nah, seperti ada cerita Nabi Yakub alaihissalam, ya, ketika kehilangan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, itu nangis Nabi Yakub alaihissalam, katanya sampai buta. Sampai buta. Boleh nggak Nabi Rasul buta? Nggak boleh, mustahil. Kalau ada kisah seperti itu bohong. Tapi bagaimana riwayat yang mengatakan Nabi Yakub iya sempat sebentar hilang penghilangannya, tapi setelah itu balik lagi. Berarti yang seperti itu buta bukan? Bukan, lain. Bukan lain. Yang seperti itu bukan dianggap buta. Buta yang maksud di sini yang nggak boleh buta yang permanen, yang udah nggak bisa melek lagi. Tapi Nabi Yakub pernah ada kejadian di sini disebutkan, ya, nangis Nabi Allah Yakub. Sempat sampai nggak ngelihat, tapi sebentar. Habis itu Allah kembalikan lagi, ngelihat lagi. Itu bukan buta permanen, itu bukan kekurangan, itu bisa terjadi. Tapi kalau seorang nabi rasul buta, itu mustahil. Karena itu termasuk sifat-sifat yang menunjukkan ada kekurangan pada diri seseorang. Itu nggak boleh terjadi pada nabi dan rasul, utusan-utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidur, Nabi tidur atau tidak? Tidur juga. Akan tetapi para Nabi tidur dengan matanya, bukan tidur dengan hatinya. Kata Rasulullah SAW, "Tanamu 'ainaya wa la yanamu qalbi," kata Rasulullah. Mataku merem, tapi hatiku nggak merem, kata Rasulullah SAW. Rasulullah tuh matanya merem, tapi hatinya nggak merem. Hati Rasulullah selalu hidup, selalu terjaga. Jadi walaupun matanya tidur, Nabi hatinya nggak tidur. Nah, itu bedanya. Kemudian para rasul mungkin nggak, mohon maaf, keluar mani, mungkin, tapi bukan dengan ihtilam, bukan dengan mimpi basah. Nah, karena mimpi basah itu mintala'u bisyaitan. Orang mimpi basah, apalagi kalau mimpinya berzina, mimpinya bersetubuh dengan perempuan yang nggak dihalalkan untuknya. Itu ngimpi seperti itu mintala'u bisyaitan, bagian dari permainannya setan. Mimpi dengan perempuan yang nggak dihalalkan untuknya. Beda hal dengan mimpi dengan perempuan yang dihalalkan untuknya. Dia lama misal sama bininya, atau mimpi bersetubuh sama istrinya, atau ihtilam. Itu kata sebagian ulama itu mimpinya anugerah. Allah bantu dia. Walaupun jauh sama istri, tapi Allah bantu dipertemuin lewat mimpi, berhubungan lewat mimpi, bukan lewat online ya. Walaupun suami istri kalau online bahaya. Lewat mimpi itu anugerah. Tapi kalau mimpi berhubungan dengan perempuan yang nggak halal untuknya, ihtilam atau disebut dengan ihtilam, itu mintala'u bisyaitan. Itu termasuk dari bagian dari setan. Nah, itu haram. Ya, apa bukan haram? Maaf. Itu nggak bisa terjadi bagi para nabi. Karena nabi dan rasul itu Allah jaga dari setan. Sedangkan mimpi basah itu bagian dari kerjaannya setan. Itu nggak mungkin terjadi bagi para nabi dan para rasul. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Nah, jadi kalau yang ada kekurangan nggak boleh. Yudam, seperti orang sakit lepra, yang sampai Nabi SAW mengatakan firru minal majzum firaraka minal asad. Kata Rasulullah, kalau kamu melihat orang sakit judam, lepra, larilah dari orang yang sakit judam sebagaimana lari kalau kamu ketemu singa. Itu omongan Rasulullah tuh. Ente kalau ketemu singa lari maka enggak? Kalau ada yang enggak lari, ente mau cium tangan. Larilah kalau kamu ketemu singa sebagaimana kalau lari ketemu orang yang ketemu larilah kalau kamu ketemu orang yang sakit lepra, judam, sebagaimana kamu lari kalau ketemu singa. Berarti kekurangan bukan tuh? Kekurangan, boros, sakit belang, atau inian apa namanya, cacat, syalal, atau ini apa namanya, lumpuh, itu nggak mungkin bagi para rasul. Jadi sakit yang mungkin bagi para rasul, sakit yang nggak dianggap sebagai sebuah kekurangan, yang nggak mengurangi
tugas mereka sebagai para rasul. Nah, tapi kalau sekiranya sakit yang bikin orang jadi menjauh, yang akhirnya menghambat tugas mereka sebagai nabi dan para rasul, nggak mungkin. Di dalam hadis disebutkan, ma ba'atsallahu nabiyyan, hadis Tirmidzi, illa hasanal wajhi hasanas saut, wa kana nabiyyukum hasanal wajhi hasanas saut. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kecuali mukanya cakep, suaranya cakep. Biasa kan? Mukanya cakep, suaranya cakep. Wa kana nabiyyukum hasanal wajhi hasanas saut. Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasanal wajhi hasanas saut. Mukanya indah, enggak ada yang indahnya kayak Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki bisa mantang Rasulullah. Hasanas saut, Rasulullah suaranya juga bagus. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fal anbiya kulluhum kanu dzawi husnin wa jamal. Semua nabi-nabi itu semuanya mengandung unsur keindahan dalam diri mereka, mengandung unsur kebagusan dalam diri mereka. Ya, semuanya nabi-nabi seperti itu. Tapi yang paling indah, yang paling bagus, yang paling luar biasa di antara mereka adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah. Ini kisah, ini kitab bagus ini. Ini kitab yang Anda baca di HP. Nah, ya. Ini kitab yang Anda baca di HP ini, judulnya Qasasun la taliqu bil anbiya, yang arang Ustaz Dr. Profesor Dr. Syekh Tariq Muhammad Najib Al-Laham. Anda tahu kitab ini dari Syekhuna Kiai Haji Mahfud Asirun. Anda tahu kitab ini dari Kiai Mahfud Asirun. Qasasun la taliqu bil anbiya, kisah-kisah yang enggak pantas terjadi buat para nabi. Jadi di kitab ini awal dibahas dulu panjang lebar bagaimana sifat-sifatnya para nabi, bagaimana kriteria para nabi, apa yang wajib bagi mereka, apa yang mustahil bagi mereka, apa yang jaiz bagi para mereka. Kemudian setelah itu baru tuh di sini dikutip kisah-kisah yang nggak layak terjadi bagi para nabi, dikutip dan dikritisi. Dikutip bukan untuk disodorkan, dikutip dan dikritisi, dibenerin, dilurusin kisah-kisah itu. Oh, ini nggak bener nih kisah begini nih. Ini nggak pantas para nabi terjadi seperti ini pada mereka. Bukan hanya Rasulullah SAW. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi para nabi semuanya. Kalau ada yang santri di sini yang bisa baca kitab, Anda rekomendasikan untuk baca ini. Qasasun la taliqu bil anbiya, karya al-Ustaz Dr. Syekh Tariq Muhammad Najib Al-Laham. Nah, termasuk nanti karena ismah, para nabi itu nggak mungkin berbuat dosa. Ismah nanti akan di setelah ini akan kita bahas. Termasuk kisah-kisah yang seolah-olah para nabi ini ada yang berbuat dosa. Seolah-olah para nabi berbuat kesalahan. Bagaimana cara memahami kisah-kisah tersebut? Itu dijelasin panjang lebar di kitab ini. Kalau saya mau jabarin satu-satu, urusan sampai subuh kita. Sampai subuh juga masih kagak rapi. Nah, jelas ya? Paham ya? Jadi itu, kata di kitab ini disebutin kalau ada kisah, ente dengar kisah dimanapun, kapanpun ada nabi atau ada rasul yang sakit sampai keluar cacing, sakit sampai buta, sampai pincang, sampai ini dan sebagainya, ada kadzab, itu kisah bohong, itu kisah dusta, itu kita nggak bener. Nabi-nabi, para rasul-rasul dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang menyebabkan mereka memiliki kekurangan. Alhamdulillah. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Baik. Di bait berikutnya, jadi itu para nabi mereka punya sifat manusiawi, tapi sifat manusiawi mereka tidak menurunkan mereka kepada derajat yang ada kekurangan. Kemudian ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Nah, ismatuhum kasairil malaikah, nabi itu maksum, dijaga, kasairil malaikah, seperti malaikat-malaikat lainnya. Sifat ismah tersebut, maksumnya nabi, wajibatun, bersifat wajib. Wa fadlul malaikah, dan para nabi itu lebih mulia dari para malaikat. Bahkan para nabi lebih mulia dari para malaikat. Maka keterangannya maksudnya gimana, Beb? Maka wajib setiap mukallaf, wajib nih bagi kita setiap mukallaf, an ya'taqida, untuk meyakini annal anbiya war rusul, bahwasanya para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam ma'sumun, mereka semua maksum.
Apa maksudnya maksum? Nanti akan dijelaskan. Kama annal malaikata ma'sumun, sebagaimana para malaikat juga maksum. Sebagaimana para malaikat maksum, maka para nabi juga maksum. Apa maksudnya maksum? Fahum munazzahuna 'anil wuqu'i fil ma'asi. Fala yatrukuna wajiban wa la yartakibuna muharraman wa la yattasifuna illa bil akhlaqil karimah. Maka mereka itu ya munazzahun 'anil wuqu' fil ma'asi, enggak mungkin mereka jatuh dalam perbuatan maksiat. Enggak mungkin. Jadi kalau ada cerita ada nabi yang bermaksiat, enggak mungkin tuh, pemahaman yang salah. Imma riwayat yang salah, imma pemahaman yang salah. Fala yatrukuna wajiban, maka enggak ada di antara mereka yang meninggalkan hal yang wajib, enggak ada. Wala yartakibuna muharraman, dan enggak ada di antara mereka yang melakukan sesuatu yang haram. Nggak ada nabi ninggalin yang wajib, nggak ada. Nggak ada nabi ngelakuin yang haram, nggak ada. Mustahil. Paham atau tidak? Jadi jangan sampai ada kita dengar omongan orang-orang, wah para nabi itu apa, nabi itu manusia sama seperti bla 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 bla. Nggak ada. Nabi maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nah, wala yatasifuna illa bil akhlaqil karimah, enggak mungkin para nabi bersifat kecuali dengan akhlak karim. Kenapa? Li'annahum qudwatun hasanah, karena para nabi itu qudwah, para rasul qudwah. Mereka panutan, masa panutan jelek? Wal mathalul a'la alladhi yattajihu ilaihi an-nas. Dan dia adalah tolak ukur yang paling tinggi, yang jadi tolak ukur buat orang, para nabi dan para rasul, manusia-manusia suci. Wallahu huwa alladhi tawalla ta'dibahum wa tahdhibahum wa ta'limahum hatta kanu ahlan lidzalik. Allah yang ngajarin mereka. Kalau kita manusia diajarin sama guru sesama manusia, tapi para nabi dan para rasul yang ngajarin langsung dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul SAW, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Kata Rasul SAW, aku dididik oleh Tuhanku. Oleh kita manusia yang dididik. Manusia guru kita yang bersambung, dididik sama gurunya, dididik sama gurunya terus sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah enggak, adabani Rabbi, kata Rasulullah. Aku dididik oleh Tuhanku, kata Rasulullah. Yang ngedidik Allah. Makanya di antara hikmahnya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil ayahnya meninggal. Kemudian setelah itu ibu beliau meninggal radhiyallahu anhum. Kemudian setelah itu kakek beliau meninggal. Bahkan setelah beliau lagi berjuang, lagi habis-habisan, pamannya yang ngejaga beliau, Abu Thalib, juga meninggal dunia. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha yang ngedampingin beliau habis-habisan ngebantu, meninggal dunia juga. Di tengah Nabi lagi genting-gentingin keadaan. Nah, khususnya bapak ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini keduanya min ahlil fatrah, keduanya akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Saudara, khususnya ini di antara hikmahnya, kata Syekh Al-Buti, nanti kalau Nabi besar jadi orang yang luar biasa, ketika kecil dididik bapak ibunya, orang akan bilang, hasil didikan bapak ibunya. Allah nggak pengen itu. Allah pengen menunjukkan kepada alam semesta, satu-satunya yang mendidik Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pengen menunjukkan ke alam semesta, didikan Rasulullah ini bukan hasil didikan manusia, bukan hasil didikan belajar, bukan, tapi semuanya datang dari wahyu. Kira-kira jelas atau tidak? Itu buat tutup celah tuh sampai segitunya. Nah, para nabi dan para rasul itu dididik oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diajarin oleh Allah. Maka kira-kira orang-orang yang Allah langsung didik, kira-kira bakal maksiat apa kagak? Nggak bakalan. Ente kalau dididik sama wali, bener ente dididiknya, wah ente bakal benci maksiat. Ini orang-orang yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil mereka melakukan maksiat. Mustahil. Mereka maksum sebagaimana malaikat nggak pernah maksiat, begitu juga para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas atau tidak? Jangankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia kadang kalau aulia itu disebutnya mahfuz. Wali itu mahfuz, terjaga. Tapi masih mungkin dia ngelakuin dosa. Setelah itu istighfar biasanya. Itu wali, mahfuz. Tapi kalau nabi itu maksum. Kalau wali mahfuz, nabi maksum. Bagi kita harus sunnah wal jamaah yang maksum cuma para nabi.
Setelah Rasulullah SAW, kenabian ditutup, nggak ada lagi yang maksum. Tapi bagi Syiah Itsna Asyariyah khususnya, kelompok Syiah itu mereka meyakini imam-imam mereka yang 12 juga maksum. Ini keyakinan yang keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak ada yang maksum kecuali para nabi dan para rasul. Para wali bagaimana? Mahfuz. Para wali itu dijaga oleh Allah, tapi masih nggak menutup kemungkinan bisa berbuat salah, nggak menutup kemungkinan. Kalau Rasul maksum, udah nggak mungkin salah, nggak mungkin berbuat meleset. Syuf, kita bicara wali mahfuz. Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu yang ngarang qasidah apa? Ayo, ya Arhamar Rahimin. Yang ngarang qasidah apa lagi yang biasa kita baca? Salamullah ya sada minar rahman. Ini perlu baca, kagak tahu sih yang bikin. Itu ngarang Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Yang ngarang juga kitab Sulamut Taufiq, dibaca di mana-mana tuh kitab. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu beliau ngomong apa? Ma hamamtu bimakruhin wa ma fa'altu makruhan wa la hamamtu bihi. Aku nggak pernah ngelakuin yang makruh. Jangankan ngelakuin, pengen aja ngelakuin yang makruh kagak. Saking dijaganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang makruh tuh apalagi yang haram. Kalau ini wali aja begitu, bisa nggak begitu? Bisa aja. Fadlullah wasi', anugerah Allah luas. Kalau Allah mau jadiin ada hamba yang begitu, bisa nggak? Bisa. Jelas ya? Kalau wali aja begitu, apalagi para nabi. Nggak ada nabi yang berbuat sesuatu yang haram, nggak ada. La ilaha illallah. Nah, ya, jadi mereka ma'sum, nggak mungkin berbuat dosa. Tapi juga Rasulullah SAW itu di sisi lain ada lagi kata ma'sum yang artinya dijaga dari gangguan. Dari maksudnya gini. Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jamin Rasulullah SAW. Ini bukan semua nabi ya. Nabi-nabi lain ada yang wafatnya dalam keadaan terbunuh, khusus Rasulullah SAW. Rasulullah itu di Al-Qur'an dikatakan wallahu ya'simuka minan nas. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah, wahai Muhammad, menjagamu dari manusia, maksum. Maksudnya apa dijaga dari manusia di sini? Kata para ulama menjelaskan maksudnya di sini Rasulullah dalam menjalankan misinya sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW nggak bakal meninggal terbunuh. Jadi beliau bakal dijaga oleh Allah sampai betul-betul menyempurnakan risalahnya. Padahal Rasulullah keluar masuk perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, banyak perang yang dilalui Rasulullah SAW. Tapi mereka kagak bisa tuh membunuh Rasulullah. Bahkan sebelum perang-perang itu terjadi, ya itu ada selama di Mekah ada percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah. Dicaci, dimaki, dihina, mau disakitin, diboikot. Batasan makanan masuk dibatasin, diboikot habis-habisan. Tapi Rasulullah masih hidup. Sampai kapan? Sampai al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sampai Allah turunkan firman Allah Ta'ala sebelum ayat-ayat terakhir tuh. Sebelumnya al-yauma akmaltu lakum dinakum, kata Allah Ta'ala, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kepada kalian nikmatku. Wa raditu lakum al-islam dinan, dan aku ridha untuk kalian agama adalah agama Islam. Begitu Nabi SAW sempurna dakwanya, habis itu turun ayat terakhir. Setelah itu Rasulullah wafat, meninggal dunia. Sebelum itu segala macam kejadian dialamin Nabi, tapi nggak ada yang berhasil membunuh Rasulullah SAW. Kenapa? Itu janji Allah. Wallahu ya'simuka minan nas, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksum juga disebutnya nih. Tapi maksum yang ini konteksnya beda. Maksum ini maksudnya tidak akan ada yang bisa bunuh Kira-kira jelas atau tidak? Tapi maksum yang dijelaskan di kitab di sini maksudnya maksum nggak mungkin berbuat dosa, nggak mungkin berbuat maksiat. Bukan hanya Rasulullah SAW, tapi ini sifat wajib bagi para nabi, bagi para rasul. Sepakat semuanya. La ilaha illallah. Naam.
Jelas ya? Paham ya? Nah, wa fadhalul malaikah, para rasul itu lebih mulia dari malaikat. Jadi kalau ada yang pertanyaan, mana yang lebih mulia? Malaikat apa para rasul? Kok ragu-ragu? Malaikat atau para rasul? Para rasul. Mana yang lebih mulia? Malaikat atau para nabi? Para nabi dan para rasul itu lebih mulia dari para malaikat. Ini jumhurul asy'ariyah. Ini pendapat mayoritas ulama Asy'ari, pendapat mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami mengatakan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah untuk Adam, ai sujud ihtiram, sujud penghormatan, perintah Allah. Fasajadu, akhirnya malaikat pada sujud ke Nabi Adam. Berarti kalau Allah nyuruh malaikat sujud sama Nabi Adam, berarti yang lebih mulia Nabi atau malaikat? Nabi. Makanya Allah suruh sujud. Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat, para nabi lebih mulia daripada malaikat, para rasul lebih mulia dari para malaikat. Ini sini urutannya. Di antara para nabi itu, ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini punya syarah syarah Aqidatul Awam juga, judulnya Nurul Ghalam. Anak dulu hatam kitab ini. Anak hatam syarah Aqidatul Awam yang ini, yang Abuya. Anak hatam juga syarah Nurul Aqidatul Awam yang Syekh Nawawi Al-Bantani. Dulu waktu di Dalwa yang ngajaran Ustaz Mudassir. Hatam tuh. Nah, di sini dikatakan, kalau urutan yang paling afdol siapa? Tentu nomor satu yang paling afdol di antara para nabi adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para nabi ini juga ada tingkatan-tingkatan keafdolannya. Antara satu nabi dengan nabi lain ada tingkatan-tingkatan keafdolannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itu adalah rasul-rasul utusan Allah. Faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Sebagian kami buat lebih mulia dari yang lainnya. Berarti beda-beda kan tingkatannya? Beda-beda. Itu Allah yang mengatakan dalam Al-Quran tuh. Satu rasul lebih mulia dari rasul lainnya. Terus ada pertanyaan, Beb, tapi saya nih kalau baca ratib, Beb, ya bukan ratib haddad. Ada baca, Beb, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Enggak membeda-bedakan antara rasul-rasul. Wah. Bagaimana nih, Beb? Tadi katanya nabi sama rasul ada yang lebih mulia, ada yang di bawahnya. Tapi di ayat lain dikatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Enggak boleh ngebeda-bedain antara rasul dan rasul lainnya. Kok seolah-olah kontradiktif ini? Ini jawab apa jangan nih? 9:30 jawab jangan nih. Kalau nggak jawab kepikirannya sebulan menurut saya. Saudara, ayat itu harus dipahami sesuai konteksnya. Ayat yang mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kita nggak membedakan antara rasul-rasul, itu bicara soal keimanan. Kita wajib nggak iman sama semua rasul? Wajib. Jangan kayak Yahudi. Yahudi dia yu'minu bil ba'd wa yukaffiru bil ba'd wa yakfuru bil ba'd. Yahudi itu beriman sama sebagian rasul, kufur dengan sebagian rasul. Begitu juga Nasrani, dia beriman sama sebagian rasul tapi kufur sama Nabi Muhammad SAW. Orang Islam nggak begitu. Kita diajarin sama Allah, la nufarriqu baina ahadin. Dalam urusan kita iman kepada semua rasul-rasul Allah, bahwasanya mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak? Tapi kalau urusan kemuliaan, ya Allah beda-bedain. Ada yang lebih mulia, ada yang di bawahnya. Cuman urusan iman nggak boleh dibeda-beda. Nggak boleh beriman sama yang ini, yang ini. Oh, saya mau beriman sama Nabi Muhammad aja. Saya nggak mau beriman sama Nabi Musa, sama Nabi Isa. Kufur ente. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tapi kalau kita mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul awwalin wal akhirin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, itu sesuai dengan firman Allah taala bahwasanya tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu para rasul kami muliakan sebagian dari yang lainnya. Makanya di sini Syekh Nawawi Al-Bantani ngurut nih.
Yang paling afdal, yang paling mulia jelas tidak ada khilaf. Yang paling mulia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi Muhammad alaihi wasallam adalah Nabi Musa alaihi salam. Ini urutannya nih. Ulul azmi 5 atau ulul azmi. Ulul azmi kan Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa. Naam. Ya, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lah, salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulul azmi ada 5. Ulul azmi jelas ada 5. Ulul azmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian satu lagi siapa? Nabi Nuh. Tapi dari segi afdalnya, nomor 1 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama nih. Nomor 2 Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nabi yang paling mulia setelah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3 Nabi Musa. Nomor 4 Nabi Isa. Nomor 5 baru Nabi Nuh. Ini urutan afdaliyahnya. Jelas apa kagak? Nah, itu ulul azmi. Mereka 5 Rasul ulul azmi. Kenapa disebut ulul azmi? Karena mereka orang Rasul-Rasul yang cobaannya lebih dari Nabi dan Rasul yang lainnya, sehingga kesabarannya lebih. Makanya disebut ulul azmi. Nah, kemudian apakah Nabi Adam masuk ulul azmi? Enggak masuk ulul azmi. Tapi dia masuk dalam Rasul. Nah, setelah ulul azmi, maka baru urutannya para Rasul itu yang mulia. Sisanya yang 25. Setelah para Rasul, baru yang Nabi non Rasul. Kan kita udah jelasin kemarin, ada nabi tapi bukan rasul. Jumlahnya banyak. Nanti akan kita jelaskan besok jumlahnya berapa di pertemuan yang akan datang. Nah, nabi non rasul ini afdal setelah rasul. Kalau nabi, kalau rasul otomatis nabi. Nah, kemudian setelah itu baru ru'asaul malaikah. Baru pimpinan-pimpinannya malaikat. Jelas atau tidak? Paham? Baru pimpinan-pimpinan malaikat setelah itu. Ru'asaul malaikah. Nah, pimpinan-pimpinan malaikat seperti malaikat Jibril dan Hamalatul Arsy dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Kira-kira jelas atau tidak? Kemudian setelah itu baru sahabat yang paling afdal. Setelah sahabat baru para aulia, para solehin selain sahabat. Nah, setelah itu awamul malaikah, setelah itu awamul bashar. Hakadha qala ba'dul ulama wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi urutannya yang paling afdal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim, sekali ulangin, kemudian Nabi Musa, setelah Nabi Musa, Nabi Isa, setelah Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi salam. Setelah itu baru sisa para Rasul. Selain para Rasul, habis itu baru Nabi non Rasul. Baru setelah itu ru'asaul malaikah, pimpinan dari malaikat. Habis itu baru para sahabat. Al-auliya min nas min sahabat. Habis itu auliya dari selain sahabat. Habis itu baru awamul malaikah. Awamul malaikah setelah itu. Tsumma awamul bashar, kemudian umumnya orang manusia. Kira-kira jelas atau tidak? Berarti aulia itu lebih afdal dari awamul malaikah. Kalau lihat di sini nih, aulia berdasarkan keterangan Syekh Nawawi Al-Bantani, aulia itu lebih afdal dari awamul malaikah. La ilaha illallah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan yang mereka insyaallah. Amin. Al-hadin niyah wa likul niyyah salihah. Wa mayrul habib Muhammad Far'ad wa ilal habib Muhammad Farid wa bi syekh Bakar wa ladhum marhatas wa ilal habib Muhammad Ahmad Ra'as wa syekh Fudul. Allah yataghashshahu bi rahmat maghfirah fi ummatina bi rahmati bil hadratin bi sirriha.